Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 60. Pilihan menyangkut masa depan. Maksud Nyonya apa? Tanya Pak Reno dengan sedikit gugup. Begini, ucap Nyonya Carolina sambil menghela nafas panjang. Sejak dulu, Mas John sangat menyukai anak, tapi sejak Alex lahir, rahimku diangkat karena ada kanker yang bersarang di sana. Sejak saat itu aku tidak bisa lagi memiliki keturunan. Kala itu Mas John biasa saja, namun sejak ada Ratiada, Mas John sedikit terpukul. Dia meminta izin padaku untuk menikah lagi. Aku mengiyakan permintaannya, asalkan istri keduanya adalah wanita baik-baik. Dulu, aku sempat menolak satu wanita yang menjadi calonnya. Karena aku lihat dia sangat ketus, aku takut dia akan banyak menuntut, sambung Nyonya Carolina. Namun, kemarin dia bilang tertarik dengan Sheila. Aku sangat setuju jika calonnya itu kamu, karena kamu adalah wanita yang baik, cerdas, anggun, dan lemah lembut. Aku tahu, umur kalian terpaut cukup jauh, tapi percayalah, Mas John pasti akan membahagiakan kamu. Dia sudah menyiapkan sebuah rumah lengkap dengan isinya untuk istri keduanya. Sekali dia memilih pasangan, dia pasti akan menjamin masa depannya. Dia adalah lelaki yang sangat bertanggung jawab. Nyonya Carolina melanjutkan ucapannya sambil menatap Sheila. Tapi, Sheila tak mampu lagi melanjutkan kalimatnya. Kenyataan yang sungguh sulit untuk dipercaya. Lalu bagaimana dengan Anda, Nyonya? Tanya Budina. Saya akan tetap menjadi istrinya. Saya berusaha ikhlas melepas Mas John menikah lagi. Karena kenyataannya, saya memang tidak bisa lagi memberikan keturunan untuk dia. Jawab Nyonya Carolina sambil menunduk. Tapi, apakah Anda tidak sakit hati atau... Mungkin perasaan itu memang ada, tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya sebatang kara, tidak ada saudara dan orang tua sudah tiada. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya bisa mengantungkan hidup saya pada Mas John. Selama dia tidak berniat menceraikan aku, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Ucap Nyonya Carolina sambil menunduk. Ada kesedihan yang terpancar jelas dari raut wajahnya. Untuk itu saya meminta Sheila, dia adalah wanita yang baik dan kami sudah saling mengenal. Jujur, saya tidak sanggup jika istri keduanya adalah orang yang suka semena-mena. Saya ingin istri kedua yang bisa menerima keberadaan saya. Jadi bagaimana jawaban kamu, Sheila? Tanya Nyonya Carolina. Saya, ucap Sheila dengan gugup. Keringat dinginnya mulai bercucuran, apa yang harus ia lakukan sekarang? Maaf Nyonya Carolina, ini menyangkut masa depan anak saya. Jadi jika Nyonya tidak keberatan, izinkan kami berunding terlebih dahulu, sahut Pak Reno sambil tersenyum. Iya, silahkan. Saya akan menunggunya di sini. Hanya saja tolong pikirkanlah baik-baik. Sheila, aku benar-benar minta tolong sama kamu, ucap Nyonya Carolina dengan raut wajah yang semakin sendu. Iya Nyonya, jawab Sheila sambil beranjak dari duduknya. Ia dan kedua orang tuanya melangkah menuju ke ruang tengah, meninggalkan Nyonya Carolina sendirian di ruang tamu. Pak, aku tidak mau menikah dengan tua bangka itu. Menjadi simpanannya saja aku sangat terpaksa. Apalagi harus menikah. Aku tidak mau, gerutu Sheila dengan bibir yang manyun. Sheila benar mas, kasihan, cukup sampai di sini saja kita mengorbankan masa depannya, sahut Budina. Kalian dengarkan dulu, biarkan aku menjelaskan, kata Pak Reno dengan suara yang pelan. Sheila, kau sudah terlanjur melangkah sejauh ini, kenapa tidak sekalian saja? Kalau kamu menikah dengan John, kamu akan lebih mudah menguasai asetnya. Menikah tidak perlu selamanya, cukup sementara saja.
Nanti setelah kamu cerai, kamu akan mendapatkan harta gono, gini. Kalau kamu menjadi wanita kaya, kamu bebas memilih siapa lelaki yang kau cintai. Tidak akan ada yang berani menolakmu, ucap Pak Reno dengan panjang lebar. Sela dan Budina tampak berpikir keras. Mereka mencerna apa yang baru saja diucapkan oleh Pak Reno. Sepertinya Papa benar, kalau aku menikah dengannya, aku bisa menguasai separuh kekayaannya. Aku akan menjadi janda yang kaya raya, siapa yang akan berani menghinaku? Meskipun aku pernah menikah dengan lelaki tua, tapi jika aku punya banyak harta, orang lain tidak akan berani macam-macam. Apa keberuntungan memang selalu berpihak kepadaku, Ken? Kalau aku menjadi Nyonya Victory, kau akan hancur detik itu juga, batin Sela sambil tersenyum licik. Sela, panggil Budina. Sepertinya apa yang dikatakan Papa itu memang benar, Ma. Sama menemaninya tidur, tidak ada salahnya kan jika memilih langkah yang lebih menguntungkan. Kalau aku menjadi istri sahnya, menguasai asetnya bukanlah hal yang sulit, ucap Sela sambil mengulas senyum di bibirnya. Kamu yakin dengan pilihan kamu? Kamu tidak memikirkan kebahagiaan kamu sendiri, Sela? Tanya Budina sambil menatap anaknya. Zaman sekarang, yang bisa membuat bahagia itu harta, Ma. Percuma punya pasangan tampan, tapi hidup dalam kekurangan. Lagi pula ini tidak lama, tidak sampai setahun aku akan menuntut cerai. Dan setelah itu aku akan pergi meninggalkannya, sambil membawa separuh kekayaannya. Setelah itu aku akan mencari pria tampan untuk menjadi suami keduaku. Bukankah itu sangat menyenangkan, Ma? Rencana yang sangat bagus, kau benar cerdas sayang, puji Pak Reno sambil menepuk bahu Sela. Sekarang kita keluar, kita temui lagi wanita bodoh itu. Dia tidak tahu siapa aku, sampai berpikir untuk membawaku masuk ke dalam rumah tangganya. Ini adalah awal dari kehancuranmu, Nyonya Carolina. Sela menyunggingkan senyuman licik, sambil melangkah menuju ruang tamu. Maaf membuat Anda menunggu, Nyonya, ucap Sela sambil duduk di depan Nyonya Carolina. Tidak apa-apa, segala hal memang perlu dipikirkan matang, sebelum menentukan pilihan, apalagi sebuah pilihan yang menyangkut masa depan, jawab Nyonya Carolina dengan senyumannya. Tak berapa lama kemudian, Pak Reno dan Bu Dina tiba di ruang tamu. Mereka kembali duduk bersama, seperti sedia kala. Lalu, bagaimana keputusannya Pak Reno? Tanya Nyonya Carolina. Saya menerima lamaran Nyonya. Saya mengizinkan Sela untuk menjadi istri keduanya Tuan John.
Kami hanya orang biasa, sangat tidak pantas jika menolak permintaan Anda. Lamaran ini sungguh suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih sudah memilih Sheila, jawab Pak Reno sambil tersenyum. Iya Nyonya, saya menerimanya. Tapi kalau boleh saya ingin meminta satu syarat, sahut Sheila. Apa syaratnya? Katakan saja Sheila. Saya tidak ingin jika pernikahan ini dirayakan dengan pesta besar, cukup ijab kabul yang sederhana saja. Saya tidak terlalu suka dengan kemewahan, jawab Sheila. Itu bisa diatur, kamu benar wanita yang luar biasa. Tidak salah saya memilih kamu, kata Nyonya Carolina. Terima kasih Nyonya. Untuk apa dirayakan? Aku juga tidak menginginkan pernikahan ini. Tapi demi harta, aku harus melakukannya. Dan kau, sepertinya kau wanita yang lemah dan bodoh. Bukan hal sulit untuk menyingkirkan kamu, batin Sheila sambil menaikkan alisnya. Sheila, kau siapkan jika pernikahannya dilaksanakan dalam waktu yang dekat. Sebenarnya Mas John tidak bisa ikut ke sini, karena dia sedang menghadiri peresmian villa yang baru saja ia bangun, untuk hadiah pernikahan, kata Nyonya Carolina. Sebuah villa untuk hadiah pernikahan, dan juga rumah yang lengkap dengan isinya. Benar keberuntungan, batin Sheila. Saya siap Nyonya, kapanpun saya siap, jawab Sheila. Kalau begitu minggu depan ya, nanti biar saya dan Mas John yang mengurus segala sesuatunya. Minggu depan, apa itu tidak terlalu cepat Nyonya, sahut Pak Reno. Tidak Pak, aku siap kok. Sheila lebih dulu menyela. Kau yakin? Iya Pak. Terima kasih Sheila, aku senang mendengar kesediaanmu. Setelah ini kita akan menjadi teman, ucap Bu Carolina dengan senyum manisnya. Namun sorot matanya menyiratkan sesuatu yang sangat sulit untuk diartikan. Perusahaan Ken yang nyaris bangkrut, kini kembali stabil. Karyawan yang sempat diberhentikan, kini kembali masuk kerja. Ken bisa tersenyum, dan mulai bernafas lega, kini tidak ada lagi beban yang menyesakkan dadanya. Hari ini adalah hari yang sangat dinanti, nantikan oleh putra tunggal dari keluarga Anthony. Pasalnya hari ini adalah hari di mana dia akan menghalalkan seorang wanita yang sejak lama ia damba. Setelah hubungan mereka sempat kandas, dan mereka sempat menjalani kisah hidup yang cukup rumit. Kini mereka akan mengikrarkan janji di hadapan Sang Ilahi. Mereka akan menjalin hubungan dalam ikatan yang halal.
Sejak pagi Ken sudah terjaga dari tidurnya. Ia tersenyum senang kala menatap dekorasi yang sangat sempurna. Ia seakan tak mengenali jika itu adalah tempat tinggalnya. Puluhan lampu kristal tampak menggantung menghiasi atap rumahnya yang penuh dengan renda. Bunga yang berwarna-warni tampak tertata rapi, menghiasi di setiap sudutnya. Meja makan putih, lengkap dengan kursinya yang dihiasi kain berenda, juga ada vas bunga dan lilin kecil yang saat ini belum dinyalakan. Bukan hanya itu saja, di halaman rumahnya juga sudah dihiasi dekor yang sempurna. Kain renda warna coklat muda yang dipadukan dengan lampu kristal yang mempesona. Meja makan yang panjang, serta kursinya yang ditata dengan sangat manis. Di depan pintu masuk, para tamu akan disambut dengan bunga bak sakura yang melengkung, lengkap dengan janur kuningnya. Di dekatnya tampak beberapa figura foto dengan ukuran yang cukup besar. Foto dirinya dan senja yang berpose dengan mesra. Ijab kabul akan dilaksanakan pada siang hari, dilanjut dengan resepsi bagi para saudara dan kerabat dekat. Sedangkan untuk teman dan juga rekan bisnis, resepsinya akan dilakukan pada malam hari. Ken, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Bu Ratih saat melihat Ken berdiri tegak di ambang pintu ruang tamu. Sangat sempurna, Ma. Aku sangat senang hari ini, jawab Ken sambil tersenyum. Senang boleh, tapi lihat ini jam berapa? Sudah jam 8 Ken, 2 jam lagi penghulunya akan datang. Cepat mandi, dan bersiap. Siap sana, kata Bu Ratih sambil menatap Ken dengan tajam. Mbak Kelin masih merias ayam, Ma. Masih ada banyak waktu untuk melihat. Lihat dekor ini. Mana tahu ada yang kurang pas, jawab Ken sambil tersenyum miring. Semua sudah pas. Kamu tidak percaya dengan orang tua kamu? Bukan begitu, Ma. Lalu, lebih baik sana balik ke kamar. Hafalkan kalimat ijabnya. Awas nanti kalau salah, kata Bu Ratih sambil melotot tajam. Tidak akan. Jangan terlalu yakin, berhadapan dengan penghulu itu rasanya beda. Penghulu itu membawa aura yang membuat nyali menciut, membuat jantung berdebar, keringat dingin mengucur, dan terkadang juga membuat otak kita blank. Kata Bu Ratih dengan cepat. Hah, Mama serius? Seriuslah Ken, tidak ada gunanya Mama bohong, sahut Bu Ratih dengan cepat.
Bersambung.